ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. Al-babus sabi'u, adapun ini ialah bab yang ketujuh. Fi asraril haji, tentang rahasia-rahasia haji, wama, dan sesuatu fihi yang ada di dalam haji. Waqad anzalallahu ta'ala fil haji, waqad anzala, dan benar-benar menurunkan Allah, siapa Allah Ta'ala, fil haji, tentang haji. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, pada agama kalian. Ini nanti keterangannya ya. Memang ayat ini turun di haji wajib, haji perpisahan Rasulullah itu. Turun ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Al-yawma akmaltu dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Oke, terus. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun siapapun, mata itu mati siapa man, walam yahujjah, dan tidak haji siapa man, padahal dia mampu, falyamut, maka monggo mati siapa man, insya'ah, jika mau, Yahudiyan, mati dalam badan Yahudi, wa insya'ah, dan kalau mau mati siapa man, Nasraniyan, mati dalam keadaan Nasrani. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mati tapi belum berhaji padahal dia mampu, itu di bawah itu. Wa fil idhaf, man mata walam yahujjah, man, adapun orang mata yang mati siapa man, walam yahujjah, dan tidak haji siapa, maka imkanihi, padahal mungkin dari segi biayanya mungkin sehat seperti itu. Aw mata ala adamil imkan ba'da wujudihi, atau mati siapa man an adamil imkan, karena tidak mungkin, ba'da wujudihi, tetapi sebelumnya dia pernah bisa. Jadi gini, barang siapa mati dalam keadaan kaya tetapi tidak berhaji, mampu tapi tidak berhaji, berarti itu ma'ain imkan. Sedangkan ma'amin an adamil imkan itu tidak mampu, dia mati dalam keadaan tidak mampu, sudah sakit, padahal sebelumnya dia mampu, tidak sakit dan sehat. Paham ya? Jadi beda ya. Mati dalam keadaan imkan, maksudnya imkan itu mampu uangnya, mampu keamanan pergi perjalanannya, dan semuanya, izin-izinnya semua, dan sehat, tapi tidak daftar, maksudnya, maka itu mati boleh, kata Rasulullah itu, falyamut, monggo mati dalam, pilih apa, mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Kalau di Indonesia gimana sih? Imkan sekarang ruwet ya teman. Imkan itu maksudnya gini, sudah waktunya dia, kan memang antri kan ya. Kalau masih antri itu ya berarti belum imkan. Paham ya? Berarti belum imkan. Yang namanya itu belum istato. Beda dengan orang-orang yang nikah itu ya. Nah, nikah kan banyak ya, beli visa tenaga kerja, dibeli visa tenaga kerja, atau visa ziarah. Sekarang kan banyak orang yang beli visa ziarah, visa turis itu. Nah, nanti dia ke Masjidil Haram, ke Mekah, dan haji secara diam-diam. Masuknya ya kalau punya orang dalam bisa beli tiket, ya bisa beli tiket. Kalau nggak bisa ya ada yang lebih nekat, jadi dia umroh. Jadi di Syawal kan masih ada jadwal umroh kan ya. Jadi dia umroh kan, visa umroh kan berapa itu digunakan untuk 3 bulan. Jadi dia umroh, beli visanya saja gitu, tidak ikut travel, backpacker, nyampe di sana dia nggak pulang sampai 3 bulan. Kan itu 3 bulan sudah musim haji ya. Dalam 3 bulan kan ada musim haji.
ya haji nanti bisa haji diam-diam secara ilegal. Maksudnya ilegal seperti apa? Ya gini maksud. Jadi kalau masuk ke apa namanya? Haji itu kan Arafah ya teman-teman. Kalau haji tidak ada Arafahnya kan, tidak ada wukufnya kan, bukan haji kan. Makanya nanti yang ketat itu pemeriksaan itu ketika mau wukuf. Ketika mau wukuf ini harus beli tiket, harus punya gelang. Sama seperti kalian masuk ke wahana bermain gitu ya. Atau masuk ke KBS kan ada gelangnya. Ini resmi. Orang yang visanya itu visa turis, visa bekerja, visa ambil musim, visa nggak boleh sebenarnya, nggak boleh beli itu. Tetapi kalau punya orang dalam bisa saja kan gitu ya. Kalau punya orang dalam. Atau walaupun tidak pakai seperti itu, ini orang-orang yang nekat ya teman-teman. Kebanyakan orang Madura, orang mana? Kerawang. Dekat Kerawang apa itu? Ya pokoknya yang sana itu. Mungkin rumahnya siapa? Ke Sabita mana? Pati ya? Ramu? Oh bukan kalau Jepara. Indramayu. Itu Indramayu, Kerawang, itu nekat-nekat. Tentang orang Madura. Ya itu dia nggak punya gelang tapi berani masuk ke Arafah. Gimana caranya? Dia itu kerjasama dengan bis yang resmi. Memang bis pengangkut jamaah haji. Jadi bisnya itu sudah ada tiketnya, ada ditempel di depan. Itu bis pengangkut jamaah haji. Jadi dia nyewa itu. Jadi orang-orang di dalam nggak ada yang punya tiket. Dan ketika nyampe di Mekah, di Arafah, dia nggak keluar, tidak pakai tenda. Kalau yang resmi kan biasanya pakai tenda kan. Dia wukufnya di bis itu. Bis itu jadi tendanya. Baru nanti kalau mau sholat keluar. Kalau sudah tuh atau asar, ada yang seperti itu. Ini sekarang ya. Kalau dulu enggak, kalau dulu bebas. Siapa saja yang mau masuk ke Arafah ya monggo, enggak ada tiket dulu. Sekarang ada tiket. Ini kalau maksudnya teman-teman, mampu itu tidak harus maksa seperti itu. Yang dikatakan mampu, berhajilah bagi orang yang mampu itu maksudnya mampu secara legal ya. Kalau dia mampu secara ilegal ya bukan mampu namanya. Memaksakan paham ya? Kalau ada orang semuanya enggak, saya enggak mau haji kalau ilegal. Terus dia mati, ya enggak. Paham? Bukan dianggap dia tidak mengerjakan haji. Yang namanya mampu itu maksudnya mulai dari biayanya mampu, kendaraannya ada, izinnya ada, seperti itu. Dan untuk yang di belakang, yang ditinggal di rumahnya juga bisa dijaga. Artinya bukan setelah ditinggal akhirnya haji ya, akhirnya terbengkalai di belakang sampai mati sebenarnya. Ya enggak gitu. Atau ngutang, bukan dianggap mampu ngutang, tetapi seandainya ngutang ya enggak apa-apa, sah hajinya. Ingat ya teman-teman, haji menurut fikih itu bukan jalan haji saja ya. Sholat pun itu asalkan dia cukup syaratnya ada, rukunnya ada, dan dia menghindari sesuatu yang membatalkan, itu sudah sah. Kalian semuanya syaratnya sholat itu nutup aurat. Tetapi baju yang digunakan untuk nutup aurat, dia baju haram, dapat mencuri. Ya sah. Secara fikih sholatnya sah. Tetapi nanti hukumnya beda nanti. Ada hukum beda tentang masalah keharaman memakai baju curian. Ingat, paham ya teman? Sah itu sudah. Sama dengan haji yang ilegal, pokoknya sesuai niatnya jelas, rukunnya dilakukan, manasik semua, ya sah. Tetapi ilegalnya nanti mungkin hukumnya itu perlu dibahas beda. Oh itu berarti tidak sopan masuk ke negara orang lain kan gitu kan ya. Bisa dianggap seperti itu, haram semua ya monggo. Tapi itu sudah kalau memang sudah benar-benar haji dan sudah melakukan syarat-syaratnya, rukun-rukun haji, fardunya haji, wajibnya haji, ya sah hajinya. Artinya
dia sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Faham ya teman-teman? Oke. Jadi yang di sini terus di bawah saya terus baca ya. Jadi dia mampu tapi tidak haji terus mati, maka dia mati seperti yang diancam Nabi tadi itu. Terus atau sebelumnya mampu seumpama bagaimana ada. Oh, nggak takut sebenarnya. Ada yang punya sajadah? Sudah berani warga, yang lain nggak berani. Oke, terus walam yakun kamilan Islam. Orang yang mati seperti itu tidak sempurna Islamnya. Lianna Allah akmalal Islam bil haji. Karena Allah itu menyempurnakan Islam dengan haji bagi yang mampu. Tapi kalau orang tidak mampu dan mati sebelum berhaji, ya tetap Islamnya sempurna. Oke, terus faslun. Adapun ini ialah fasal fi fadilatil haji, tentang fadilahnya haji, wa fadilati Makkah, dan fadilahnya kota Makkah, wal Madinati dan kota Madinah, wa baitil muqaddasi dan baitul muqaddas, wa syaddir hali ilal masyahid. Dan baitul muqaddas itu maksudnya Masjidil Aqsa itu ya. Wa syaddir hali dan tentang bersungguh-sungguh berjalan-jalan. Maksudnya syaddir itu berniat dengan sungguh-sungguh. Ini ar-rihali tamasya ilal masyahid, ke tempat-tempat bersejarah. Maka itu tempat-tempat bersejarah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'adzin, dan memanggillah siapa kamu finnasi pada manusia bil haji untuk haji, yaitu maka akan pasti datang, nescaya datang siapa manusiakah kepadamu rijalan, walaupun dalam keadaan berjalan kaki. Ini kepada Nabi Ibrahim. Macam-macam ya, konon katanya Nabi Ibrahim itu memanggil dengan adzan ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke semua arah. Sifatnya macam-macam. Ada yang mengatakan adzan dan memanggil manusia. Makanya nanti teman-teman semua tertarik untuk haji. Dan haji ini memang sejak Nabi Ibrahim. Al-ayatah, teruskan ayatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ru'iya syaitan, ma ru'iya tidak terlihat asyaitanu, siapa setan, fi yaumin, dalam satu hari, asghara itu yang asghara pada yang lebih kecil, wala adkhara dan juga tidak lebih rendah, wala ahqara tidak lebih hina, wala aghyata dan tidak lebih jengkel, minhu dari setan, maksudnya yaum Arafatah, di hari Arafah. Minhu yaum Arafatah, minhu dari yaum Arafatah, pada hari Arafah. Jadi teman-teman, kata Rasulullah, setan itu paling lemah, paling putus asa ketika yaum Arafah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi, man adapun siapapun kharaja yang keluar, siapa man min baitihi, dari rumahnya, hajjan untuk berhaji, au mu'tamiran atau untuk umrah, fama talalu mati siapa man, kana lahu maka ada lahu itu dimiliki man ajrul haji, apa pahalanya orang haji, wa al mu'tamirih yang berumrah, ila yaumil qiyamah, itu sampai hari kiamat. Jadi kalau mati dalam keadaan perjalanan ke haji atau ketika haji, maka dia itu pahalanya
dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati sampai hari, yang haji dan umrah sampai hari kiamat. Qala ba'dus salaf, maka kan banyak kan ya orang yang pengen mati ketika siapa? Termasuk saya. Mbah Maimun itu saya dengar dari salah satu santrinya, memang Mbah Maimun itu pengen meninggal ketika haji, pengen dimakamkan dekat dengan Sayyidah Khadijah, dan memang tercapai ya. Oke, terus Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ba'du salafi, berkata siapa sebagian ulama salaf, idza wafaqa yaumul jum'ati, jika bertepatan yaumul jum'ati hari Jumat, yaum Arafah pada hari Arafah, jika hari Arafah itu ketepatan hari Jumat, ghufira, maka diampuni ahli Arafah, bagi semua orang yang wukuf di Arafah, kullihim, semuanya. Jadi diampuni semua. Saya ketika haji, ketika Jumat, hari Jumat, saya diampuni. Kemarin pas hari Jumat juga kan ya, yang tahun kemarin. Tapi jarang ya, pas bertepatan malam hari Jumat itu jarang. Wa huwa afdalu yaumin wa huwa adapun hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat itu afdalu yaumin, itu paling utamanya hari di dunia, di dalam dunia. Wa fihi hajju Rasulillah, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hari yang seperti itu, maksudnya hari Jumat bertepatan dengan wukufnya orang yang haji. Haji siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjatal wada'i, pada haji wada, hajjatal wada'i pada haji perpisahan. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah ketika itu waqifan, itu dalam keadaan wukuf, moro-moro nazalat datang turun alaihi kepada Rasulullah hadhil ayat, itu apa ayat ini? Apa ayatnya? Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Qala ahlul kitab, berkata siapa ahlul kitab? Orang ahlul kitab ketika tahu ayat itu turun, lau anzalat alaina, seandainya ayat ini turun alaina kepada kami, lau anzalat, seandainya turun alaina kepada kami hadhil ayatu, apa ayat ini, laja'alnahu, maka kami akan menjadikan kepada yaumu, maksudnya ya, hadhil ayat maksudnya ayat yang turun di hari itu, yaumah atau harinya maksudnya yauma idin, pada hari perayaan, hari raya. Kata orang ahli kitab, seandainya ayat yang seperti ini turun pada kami, maka pasti hari itu, hari di mana ayat itu turun, oleh kami dijadikan hari raya. Karena memang ini al-yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan dinakum, agama kalian. Bukan berarti teman-teman sebelumnya tidak sempurna, sama seperti umur itu. Umur sempurnanya kapan? Setiap orang. Kalau sudah mati kan ya sempurna umurnya. Apakah dia sebelumnya tidak sempurna? Bukan seperti itu, paham? Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa gara-gara ada ini berarti Rasulullah kemarin yang yang mengajarkan Islam itu, yang mengajarkan agama sebelum turunnya ayat ini adalah mengajarkan agama yang tidak sempurna. Tidak, paham ya? Bukan seperti itu, cara berpikirnya bukan seperti itu. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Berarti kemarin yang diajarkan oleh Rasulullah, agama yang diajarkan berarti agama yang tidak sempurna. Ya, tidak seperti itu, paham? Maksudnya ini bukan nukson, bukan kekurangan yang aib ya. Paham ya? Dan setelah ada ini bukan, tetapi kekurangan muqayyad, belum genap saja seperti itu. Paham? Bukan tidak sempurna. Maksudnya bukan kebalikannya, kurang di sana bukan bermakna kurang yang aib, sebuah celah, sebuah celah, aib. Bahasa Indonesia apa? Celah apa? Celah itu bahasa apa? Celah. Aib. Paham ya? Bukan seperti itu, jangan salah paham kalian.
al-yawma mulki. Rasulullah berarti kemarin agama yang diajarkan adalah sesuatu yang tidak sempurna, bukan. Qala terus mana itu? Faqala Umaru, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, asyhadu, aku bersaksi. Laqad unzilat, benar-benar diturunkan apa ayat tadi itu, fi yaumi idaini itsnaini, di hari dua hari raya. Di hari dua hari raya itsnaini yang dua. Fi yaumi Arafah, yaitu di hari Arafah, ayat itu turun di hari Arafah. Wa yaumil jum'atah, dan hari Jumat. Dan juga turun di hari Jumat. Ala Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, dan adapun itu Rasulullah, keadaan Rasulullah SAW wakifun, itu dalam keadaan wukuf di Arafah, di Arafah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda sahabat Rasulullah SAW ketika itu, Allah maghfir, wahai Allah ifir, mengampunilah siapa engkau, ilil haji, kepada orang yang haji, waliman, dan kepada orang istighfar yang minta ampun, lahu, kepada man al haji, siapa orang yang haji. Jadi teman-teman, Rasulullah ketika wukuf itu berdoa seperti ini, ya Allah, ampunilah semua orang yang haji dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Makanya kalian ketika familinya haji, gak apa-apa WA, tolong mintakan ampun untuk saya ketika hari Arafah, karena doanya seperti itu. Atau ketika kalian nanti wukuf di Arafah, jangan pelit-pelit untuk mintakan ampun semua yang kalian kenal. Imam dia menjengkelkan, tapi ampunilah semua. Paham ya? Karena seperti itu. Ini menjadi kaidah akhirnya teman-teman. Rasulullah ini memang doa Rasulullah ya. Tetapi nanti menjadi fadilahnya menjadi fadilahnya Arafah, yaum Arafah, wukuf di Arafah. Fadilahnya orang yang haji. Waruwiyah, dan diriwayatkan anna Ali bin Muwaffaq, sesungguhnya siapa Ali bin Muwaffaq haji, menghajikan maksudnya, an Rasulullah SAW, untuk Rasulullah SAW, hujajan, pada beberapa haji. Jadi ada orang Ali bin Muwaffaq ini nggak tahu ya apa sahabat apa bukan, apa ini melihat dari sini bukan sahabat ya, ini bukan sahabat, tapi orang lama setelah meninggalnya Rasul. Dia itu sering menghajikan Rasulullah. Tahu ya, haji badal istilahnya, atau umrah badal umrah atau badal haji. Tetapi biasanya badal umrah ini teman-teman, ada orang semuanya mampu, tetapi finansial mampu, tapi dia tidak sehat, maka membiayai orang untuk menghajikan badal. Atau dia mati sebelum sempat mati, padahal dia niatnya mau haji ya, maka uangnya itu dikasih ke orang yang mau membadali haji. Atau kalian punya orang tua sudah meninggal lama, sayang kalian sudah haji semama, kalian sudah haji. Nah, setelah besoknya haji, ada haji lagi, kalian menghajikan orang tuanya. Nggak apa-apa. Kakek-kakek saya sampai ke atas oleh ayah saya kan setiap tahun haji. Kan yang wajibnya cuma satu kali dulu ketika masih manten baru. Setelah sekarang haji terus itu diniati untuk orang tuanya, kaget. Oh dia kemana? Gantian ya haji. Jadi nggak apa-apa. Ali bin Muwaffaq ini selalu menghajikan Rasulullah. Nah, akhirnya berkata siapa Ali bin Muwaffaq ini, faraitu, maka aku melihat, bermimpi maksudnya, Rasulullah SAW pada Rasulullah SAW fil manami, dalam tidur. Faqala li, maka berkata siapa Rasulullah li kepadaku, yabna Muwaffaq, wahai anaknya Muwaffaq, hajajta anni, apakah engkau menghajikan untukku? Qultu, saya berkata, na'am, iya ya Rasul. Qala wa labbaita anni, dan kamu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik anni, menggantikan diriku, kan itu kan, labbaik Allahumma labbaik. Ketika ihram itu di awal, ketika niat ihram sudah disunahkan berbanyak baca itu kan. Qultu, berkata siapaku, na'am ya Rasulullah, iya Rasulullah. Qala, berkata siapa Rasulullah SAW, fa inni ukafi'uka, aku akan membalasmu. Ukafi namanya, makanya nanti mukafaah, kufu
biha dengan hajimu itu, hujjatuka untukku yaumal kiamat di hari kiamat. Wa akhidun dan aku akan mengambil, wa akhidun dan aku akan mengambil, membawa biyadi kepada tanganmu fil mauqifi, di dalam tempat aman maksudnya. Fa'adkhuluka fa'udkhiluka, maka aku akan memasukkanmu al jannata pada surga, wal khalaiqul, sedangkan semua makhluk fi karbil hisabi, itu dalam keadaan kegalauannya menunggu hisab, menunggu perhitungan amal. Jadi maksudnya di padang mahsyar oleh Rasulullah sudah disyafaat. Ketika orang menunggu antrian hisab, orang yang seperti itu, Ali bin Mu'affal ini akan dimasukkan ke surga oleh Allah karena membalas kebaikan Ali bin Mu'affal, menghajikan Rasul. Tetapi seperti ini ya teman-teman, haji badal ini, yang haji kalian ya, untuk menghajikan itu harus haji wajib dulu, paham? Kalau sebelumnya tidak pernah haji ya nggak sah, haji badalnya nggak sah. Pas ya dia berarti mengerjakan haji yang wajib. Baru kalau sudah mengerjakan haji yang wajib, ketika haji lagi dia itu boleh menghajikan orang lain. Faham ya? Kerjakan dulu haji kalian. Makanya teman saya punya sebenarnya teman-teman tim mas, tapi punya tim, teman-teman saya yang di Mekah itu kalau ada yang mau haji badal semuanya ya saya kasih ke mereka. Orang yang mau dihajikan badal itu ngasih uang ke saya dan saya ngasih ke di sana untuk haji. Teman-teman saya banyak di sana kalau mau badal haji atau badal umrah itu. Tetapi mereka semua sudah melaksanakan umrah dan sudah melaksanakan haji. Paham ya? Ada yang ditanyakan jam berapa? Kurang 4 menit, masih lama. Ayo. Jalur haji. Saya jalur haji banyak sekarang. Saya dulu itu hajinya, maksudnya gini. Kalau kita kan kayaknya untuk haji itu kan harus nunggu berapa tahun? 40 tahun. Enggak. Kalau daftar sekarang berapa? 30 tahun. Lama kan ya. Kalau orang yang nekat itu hajinya tidak pakai itu. Keluarga saya nggak ada yang haji kayak gitu. Semuanya ya haji kayak tadi itu yang saya ceritakan. Beli visa amil musim tak? Amil musim itu pekerja di waktu musim haji saja. Kan orang Arab itu ya, pemerintahan Arab itu kan mengeluarkan visa siapa saja, nanti dikasih visa itu ke negara-negara. Maksudnya untuk menghadirkan orang untuk bekerja melayani orang haji di sana, seperti ngangkut itu. Oleh kita visa itu dibeli. Saya dulu beli visa itu, tetapi saya di sana nggak kerja. Uang visa itu saya beli kok, bukan ikut tes. Itu sebenarnya gratis visa itu, lewat tes. Kalau masuk, oleh saya itu dibeli, makanya saya nggak kerja langsung. Dan sampai waktunya haji. Ada visa ziarah. Visa ziarah itu sebenarnya mamnu'ul haj di dalam tulisannya, tidak boleh haji. Tetapi orang Indonesia kan mutong kan ya. Ya ketika dia sudah waktunya Dzulqa'dah, dia masuk ke Mekah, sudah nggak keluaran. Soalnya kalau sudah Dzulqa'dah itu ketat masuk keluar masuknya Mekah itu. Ketat. Jadi dia nggak keluar. Nah waktunya wukuf, dia wukuf. Waktunya umrah. Bisa dengan beli tiket tadi itu, bisa dengan cara bisnya saja yang bertiket tadi. Visa umroh, visa ziarah banyak, visa turis itu banyak. Yang paling mahal itu kan visa furoda itu kan ya. Visa furoda sekarang 350. Tetapi kalian daftar Syawal langsung berangkat sekarang. Tidak nunggu sampai 30 tahun. Ada teman saya itu beli visa ziarah. Jadi visa ziarah ya murah, 50 suka cukup gitu. Tetapi itu kesananya masih ke Abu Dhabi, kemana-mana. Jadi namanya visa ziarah, visa turis kan harus ada histori bahwasanya dia sudah kemana, dicek sudah kemana-mana.
harus masuk sebelum apa? Dzulqa'dah. Jadi sekarang ini harus sudah masuk ke Mekah. Nah, nanti di Mekah dia nggak keluaran. Maksudnya di rumah, bukan di hotel. Ya bisa sewa hotel, bisa sewa apartemen. Nah, dan nanti ketika mau umroh atau mau ke Masjidil Haram, dia mayak seperti orang-orang yang sudah haji itu. Gayanya santai gitu. Padahal seandainya kena polisi mana bisa ini bisa bahaya, bisa dideportasi. Banyak orang Indonesia seperti itu. Jangankan seperti itu teman-teman. Orang Indonesia saking parahnya. Saya ketemu dengan orang Indonesia menawarkan saya ketika saya haji. Ustaz, ini ada Ustaz, surat nikah. Kalau jenengan mau nikah di sini. Itu surat nikah itu resmi, ada tokannya KUA. Paham? Sudah ditok, sudah ditandatangani. Cuma nggak ada nama yang kawin. Jadi itu ditulis sendiri saya dan siapa. Itu dijual 500 rial itu. Orang Indonesia parah sekali. Yang orang Arab kan nggak neliti kan ya, yang tahu itu. Tapi teman saya ketika masuk ke sini, surat nikah itu ya sah. Tetapi seandainya dicek di komputer di home base-nya, ya tidak sah, ilegal itu. Wong itu jelas kan. Kalau di home base kan kelihatan kan orang sudah nikah apa tidak. Oke lah. Gak ada pertanyaan. Sampai di sini ya sallallahu yanfa'na ma'alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi din Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.